Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mewan dari Restanto. Selamat pagi Capil Radar semua. Kita jumpa lagi di Disduk Capil Menyapa. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan perbincangan soal digital ID. Apa itu digital ID? Bagaimana penggunanya untuk masyarakat Kota Tegal dan untuk ASN di Kota Tegal. Nah, kita sudah kedatangan tamu dari Disduk Capil Kota Tegal. Di samping kiri saya ada Kepala Disduk Capil Kota Tegal, Bapak Basuki SEMM. Selamat pagi Pak Basuki. Selamat pagi Mas Iwan. Samping Pak Basuki ada Kepala Bidang Piak dan Pemanfaatan Data, Bapak Tunggal Prayitno SIP. Selamat pagi Pak Tunggal. Selamat pagi Mas Iwan. Sebelah Kirinya ada Bapak Rosyid Mustafa Eskom Mkom. Selamat pagi Pak Tunggal. Selamat pagi. Sejauh mana ini digital ID akan dikembangkan di Kota Tegal dan sosialnya sudah sampai mana, kita akan bahas di sini. Yang pertama Pak Basuki, ini untuk digital ID ini kenapa harus dikembangkan, terus latar belakangnya apa ini? Ya, terima kasih Mas Iwan. Pertama saya sampaikan terima kasih kepada para pemirsa Radar Tegal TV yang senantiasa mengikuti kegiatan streaming ya pada hari ini, dan khususnya saya sampaikan selamat pagi bagi para relawan Adminduk yang sudah siap mengikuti kegiatan pada hari ini. Yang jelas dua tema yang akan disampaikan pada hari ini adalah terkait dengan digitalisasi identitas penduduk dan juga pemanfaatan data. Ini dua tema yang seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, saling mengait. Kemudian kalau tadi ditanyakan latar belakang, pertama regulasi yang mendasari kegiatan tersebut adalah pertama undang-undang ya nomor 24 tahun 2013 merupakan perubahan dari undang-undang nomor 23 tahun 2006 terkait dengan tentang administrasi kependudukan, di mana undang-undang ini ada 7 elemen yang substansi sekali melakukan suatu perubahan signifikan di dalam pelayanan administrasi kependudukan. Antara lain di dalamnya adalah bahwa penggunaan KTP itu seumur hidup. Kemudian juga ada pelayanan gratis. Kemudian terkait dengan pemanfaatan data, regulasinya adalah Permendagri 61 tahun 2015. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 terkait dengan satu data. Nah, ini yang menarik di sini. Jadi dari regulasi tersebut kalau kita jabarkan demikian, bahwa sejak tanggal 4-5 April itu Disduk Capil Kota Tegal khususnya telah melakukan suatu integrasi perubahan ya, migrasi dari Siak terintegrasi terdistribusi ke Siak terpusat. Dan ternyata dengan perubahan Siak terpusat ini berdampak pada pelayanan Adminduk di Kota Tegal. Semua layanan Adminduk langsung terintegrasi ke server pusat dan juga database kependudukan pusat. Salah satu contoh di sini adalah penerbitan identitas penduduk sama mutasi sekarang langsung jadi terkonsolidasi ke Siak pusat. Dan dengan Siak terpusat ini merupakan suatu pintu masuk adanya pemanfaatan identitas kependudukan berbasis digital. Jadi KTP yang sekarang berbentuk fisik nanti bisa dipresentasikan ke digital. Nah, kemudian bahwa yang mendasari semua itu adalah bahwa kegiatan pelayanan penduduk itu harus berbasis NIK. Jadi makanya dibuka akses seluas-luasnya adanya pemanfaatan data yang dilakukan oleh semua lembaga, semua OPD, bahkan semua pihak ketiga yang terkait dengan pelayanan publik itu sudah harus berbasis NIK, dan orientasinya kita nanti adalah ke data kependudukan satu ya, dan sampai outputnya adalah big data.
Jadi rangkaiannya seperti itu latar belakangnya Mas Iwan. Setelah ada latar belakang itu, nanti aksi implementasi kebijakannya seperti apa, Pak? Jadi rencana aksi yang 2 kebijakan tersebut di Kota Tegal, pertama yang terkait dengan pemanfaatan data, kita lakukan sosialisasi. Betapa pentingnya pemanfaatan data berbasis NIK bagi pelayan publik. Ini kita lakukan secara masif. Kemudian kita Dukcapil telah melakukan koordinasi, kita undang sekitar 15 OPD dan pihak ketiga badan usaha milik daerah untuk melakukan konsolidasi agar melakukan perpanjangan pemanfaatan akses data. Kita memfasilitasi sampai ke Dirjen Dukcapil agar bisa mendapatkan akses data. Kemudian juga memfasilitasi anggaran, karena dengan siak terpusat maka pemanfaatan data itu menggunakan jaringan tertutup, Mas Iwan. Tidak seperti yang sudah-sudah, sehingga membutuhkan suatu fasilitas dan anggaran yang tidak sedikit. Nah, ini adalah melalui Diskominfo, kami sudah koordinasi untuk bisa memfasilitasi supaya dana itu ada di sana dari APBD 2, sehingga akses pemanfaatan data bisa berjalan secara maksimal di Kota Tegal. Itu. Kemudian yang terkait dengan kebijakan digitalisasi identitas penduduk, jadi kami melakukan sosialisasi ya di media sosial, termasuk hari ini adalah sebagai media sosial bagaimana adanya kebijakan baru. Kemudian kami mohon petunjuk Pak Wali, sekaligus dukungan Pak Wali agar langkah awal adalah semua pejabat dan ASN di Kota Tegal itu terfasilitasi oleh petugas Dukcapil melalui sudah mulai melakukan scanning di aplikasi Digital ID, dan secara bertahap nanti semua OPD kemudian ke masyarakat, dan juga di tingkat kecamatan di TPDK kita sudah membuka layanan mengakses Digital ID bagi masyarakat di Kota Tegal. Jadi kita lakukan secara bertahap. Itu langkah-langkah yang sudah kami lakukan, Mas Iwan. Terima kasih Pak Basuki. Artinya nanti proses digitalisasi akan dilakukan secara bertahap di tahun ini. Ya. Kemudian untuk Bapak Tunggal ini, Jago Radar perlu tahu ini tentang digital ID atau identitas ID itu apa, keunggulannya apa, sehingga masyarakat akan mudah mengakses digital ID. Monggo Bapak Tunggal. Terima kasih Mas Iwan. Menyapa para pendengar, pemirsa Radar TV Kota Tegal yang berbahagia pada pagi hari ini. Ada beberapa hal yang menarik, mungkin masyarakat Kota Tegal tidak awam dengan era smartphone atau gadget, sehingga kita juga arahnya ke sana. Penduduk Kota Tegal hampir 65% sudah mempunyai HP, Mas Iwan. Nanti kedepannya kita sasarannya untuk mengenal digital ID. Digital ID adalah sistem aplikasi digital di mana identitas penduduk itu tercantum di dalam HP, tersimpan dalam HP, sehingga masyarakat dengan praktis akan mudah menggunakannya. Tinggal dibukakan aplikasi itu akan muncul biodata yang bersangkutan. Dan di situ ada NPWP, terus pajak kendaraan, sertifikat COVID, terus data keluarga, terus KTP juga ada di situ. Sehingga kedepannya nanti masyarakat dengan sangat mudah membuka pelayanan seperti itu, sehingga mempergunakan. Kita juga kedepannya akan menggandeng perbankan, Mas Iwan. Perbankan untuk sistem dengan itu supaya dilingkan, sehingga masyarakat tidak kerepotan, sehingga urusan perbankan, urusan pelayanan, BPJS tinggal membuka HP itu saja langsung bisa dilayani. Keunggulannya itu, Mas Iwan. Di samping keunggulan pasti ada kelemahannya, Mas Iwan. Kekurangannya itu masyarakat kita juga harus dituntun, dipandu dengan kesabaran kita. Masalahnya masing-masing HP kan kapasitas RAM-nya berbeda-beda, sehingga kita juga harus bisa membantu yang kapasitas RAM-nya sudah lumayan tinggi. Kita juga harus membuka aplikasinya supaya bisa mengakses tersebut. Intinya kita juga harus sabar menghadapi permasalahan digital seperti itu. Kita harus bersama-sama dengan masyarakat juga antusias dalam hal yang baru. Untuk masyarakat Kota Tegal mungkin
dibandingkan daerah sekitarnya, kita lebih sedikit majulah dalam menggunakan smartphone atau gadget seperti itu, Mas Iwan. Siap. Artinya banyak fitur keunggulan di digital ID Digital atau ID, Dignitas ID ya Pak ya. Bapak Rosid ini, untuk ketika nanti masyarakat mempunyai digital ID di smartphone itu keamanannya seperti apa? Terus kemudian kendala-kendalanya seperti apa? Mungkin yang dihadapi masyarakat ketika nanti mempunyai identitas ID dalam HP misalnya. Silakan. Oke, terima kasih Mas Iwan. Mohon izin Pak Kadis, Pak Kabit, dan juga para Jakwir Radar Tegal TV yang berbahagia dimanapun berada. Memang benar bahwa pengalaman kami ketika 1 minggu kemarin kita sudah melakukan jemput bola perekaman digital ID, ada beberapa kendala-kendala yang kami alami ya, terutama pada masyarakat maupun pada ASN di Kota Tegal. Yang paling utama adalah munculnya ketakutan-ketakutan ini dari para pengguna digital ID. Ini aman apa tidak, Mas? Bagaimana keamanannya gitu? Ya menurut kami itu hal yang wajar. Kenapa? Karena kan selama ini beberapa waktu yang lalu kan sempat ramai ya kebocoran data berapa puluh juta gitu ya. Sebelumnya juga sempat ramai juga kebocoran data juga. Sehingga ketika hadir sebuah inovasi yang bernama Digital ID, saya yakin di masyarakat muncul itu. Pertama adalah rasa ketakutan. Akan tetapi ketakutan ini kita jawab kepada masyarakat bahwa kalau kita lihat di media-media pun Bapak Dirjen kita menyampaikan bahwa terkait dengan jaminan keamanan sistem digital ini adalah di Direktorat Kependudukan itu mereka melakukan sertifikasi keamanan dan levelnya sudah ISO. Udah level internasional. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga melakukan audit internal juga terkait dengan sistem keamanan data. Jadi dari sisi regulasi, dari sisi keamanan insya Allah sudah sangat terjamin. Nah, dari sisi teknis pun kalau Jakwir Radar Tegal Radar Tegal TV sudah pernah menginstal, ini saya coba tampilkan ya. Aplikasi Digital ID ini dia tidak bisa di-screenshot, itu tidak bisa. Tidak bisa di-screenshot dan juga tidak bisa diproses dekompilasi, artinya file APK yang ada di Play Store itu tidak bisa di-decompiler, tidak bisa. Itu juga salah satu jaminan keamanan dari sistem Digital ID ini. Untuk itu, kepada Jakwir Radar Tegal TV dan juga para ASN di Kota Tegal, kami harapkan nggak usah ragu-ragu untuk menginstal Digital ID ini. Nah, kendala yang berikutnya yang kami alami adalah kendala terkait support smartphone-nya. Kenapa? Karena di sistem Digital ID ini, di requirement software-nya itu memang dia mempersyaratkan minimal OS Android-nya adalah 8. Jadi ketika para pemirsa mungkin mencoba install dan HP-nya OS-nya itu di bawah 8, saya pastikan HP-nya tidak support. Untuk itu, monggo mungkin bisa di-upgrade ke versi 8 biar nanti di sistem Digital ID itu para pemirsa bisa install aplikasinya dengan lancar. Nah, kendala yang ketiga yang kemarin kita alami adalah kendala terkait dengan proses verifikasi yang memang membutuhkan waktu yang cepat, tidak ada 1 menit. Jadi ketika nanti mungkin Jakwir Radar Tegal TV ingin install aplikasinya dan request QR code kita, dan kita akan membalas sistem verifikasinya ke panjenengan semua, itu butuh waktu 20 detik. Jadi memang harus cepat. Begitu kirim langsung cepat-cepat disorot itu si QR code-nya biar aktif itu aplikasinya. Kalau tidak, ya kadaluar harus diulang lagi. Begitu Mas Iwan, kendala dan juga jaminan keamanan. Kebetulan kemarin saya sudah mencoba ya. Harus 2 kali riset. Ya. Ini Mas Rasid, ketika nanti warga Jakwir Radar sudah mempunyai digital ID kan, terus cara menggunakan untuk KTP digital seperti apa? Oke. Terus cara membuka atau bagaimana aplikasi digital ID di smartphone seperti apa? Bisa dijelaskan ke Jakwir Radar semua? Oke. Jadi cara menggunakan aplikasi digital ID yang pertama tentu harus ada HP-nya. HP-nya itu harus support versi Android minimal 8.0. Kalau HP-nya sudah ada, yang kedua harus ada akses internet. Untuk apa? Untuk melakukan proses download di Play Store. Ya, silakan nanti Radar
Tegal TV bisa search di Play Store, nama aplikasinya adalah Digital ID Kemendagri. Ya, nama aplikasinya Digital ID Kemendagri. Setelah itu silakan diinstal. Begitu diinstal sudah selesai, silakan diisi form isian. Form isiannya itu ada nick, nama lengkap, email, nomor HP, dan nanti ada verifikasi foto selfie. Nah, ketika sudah proses verifikasi foto selfie ini, baru nanti Jakwir Radar Tegal TV request ke admin, atau nanti bisa ke saya lah gitu ya, atau mungkin nanti ada nomor HP yang kita akan share ke media sosial di Dukcapil. Silakan request ke situ untuk minta proses verifikasi, atau juga bisa datang ke TPDK di semua kecamatan di wilayah Kota Tegal. Itu proses instalasinya. Ketika instalasi itu sudah selesai, nanti silakan login di sistem digital ID-nya. Nah, ada beberapa keunggulannya ya. Yang pertama ini digital, ada KTP digital. Nah, saya coba bukakan dulu. Sorry. Mohon izin, Mas Rosid, mungkin bisa ditunjukkan ke Jakwir Radar semua bagaimana proses. Nah, ini nanti KTP-nya nanti akan berbentuk seperti ini, QR code-nya ini. Ya. Ini QR code-nya. Ini yang dinamakan KTP digital, yang tadinya fisik akan berubah menjadi sebuah kode-kode rahasia yang dinamakan QR code. Dan di sini pun ada data keluarga juga ini. Ya, bisa melihat data keluarga panjenengan semua. Di zoom. Ya. Oke. Ya, ini bisa dilihat juga. Ya. Dan juga dokumen yang dimiliki, baik itu dokumen KTP maupun dokumen kartu keluarga. Jadi ketika barangkali gitu ya, Jakwir Radar Tegal TV datang ke pelayanan publik dan di situ mau ngisi data putra-putrinya gitu ya, ternyata lupa niknya, dan saya yakin pasti lupa niknya, dan lupa nomor kakaknya, nanti bisa lihat di sini. Yeah. Di sini juga bisa lihat sertifikasi vaksin, ini ya, sudah berapa kali, terus NPWP juga bisa dilihat. Ya, ini tata caranya, terus bisa lihat biodatanya juga. Artinya apa? Jadi kami sampaikan, gak usah ragu, silakan diinstal Digital ID. Agar apa? Agar pemenuhan hak-hak kependudukan insya Allah akan lebih cepat. Kenapa? Karena ketika Jakwir Radar Tegal TV sudah menginstal aplikasi ini, maka sudah dipastikan datanya itu sudah terintegrasi dengan data warehouse. Ketika sudah terintegrasi, di semua pelayanan publik umum sudah terintegrasi. Jadi relatif lebih aman dan cepat. Itu Mas Iwan. Itu kan ada fitur-fiturnya itu yang di aplikasi Digital ID itu. Mungkin bisa dijelaskan Mas Rosid, ini fitur ini fungsinya untuk apa, fitur ini fungsinya untuk apa. Jadi nanti masyarakat tahu, termasuk ada dokumen Adpinduk, KTP digital dan lain-lain itu. Sudah tadi kan. Itu Tadi sudah. Oh ya, saya mungkin sedikit mengulang kembali ya. Jadi kalau yang sudah install nanti bisa dilihat ini ada 9 ya, ada 9 fitur, 10, 11, 12, ada 12 fitur yang bisa dimanfaatkan ketika sudah menginstal Digital ID. Yang pertama ini ya, terkait dengan fitur melihat data keluarga. Ya, ini jadi bisa melihat data keluarganya yang ada di kartu keluarga panjenengan semua, siapa aja, ini di sini bisa kelihatan. Yang kedua, ini bisa melihat kepemilikan dokumen, KTP digital dan kartu keluarga. Ini bisa dilihat dan bisa dibagikan untuk proses scanning. Misalkan nanti ketika semua instansi sudah melakukan perjanjian kerjasama, maka sistem KTP-nya, KTP fisik sudah tidak akan berlaku lagi. Kenapa? Karena tinggal melihat ini aja, tinggal disorot, sudah keluar itu angkanya. Bisa juga melihat beberapa dokumen kayak vaksin, gitu ya, sertifikasi vaksin, NPWP, kepemilikan kendaraan, informasi terkait dengan Badan Kepegawaian Nasional nih bagi para PNS, dan juga daftar pemilih tetap. Nanti ketika DPT ya, daftar pemilih tetap ditetapkan di pemerintah pusat, nanti akan kelihatan di sini. Panjenengan sudah masuk apa belum? Tuh, terus yang ketiga adalah tanda tangan elektronik, ini juga ada fiturnya. Terus ada pelayanan. Nah, informasinya di daftar pelayanan ini nanti akan bisa
masyarakat bisa merequest untuk cetak KK dan juga cetak KTP lewat aplikasi ini. Ini memang belum diaktifkan. Di data pelayanan, terus pantauan pelayanan, dalam 1 bulan, barangkali yang sudah melakukan proses pelayanan nanti akan kelihatan di sini historinya. Jadi untuk melihat tracking atau kita sudah pernah melakukan apa di dokumen kependudukan kita, di sini kelihatan. Terus ada ubah PIN, ada lepas perangkat, ini ketika mau ganti HP, yang mungkin yang tadinya HP yang biasa, mau yang lebih bagus nanti dilepas dulu, baru nanti kita install ulang lagi. Dan juga ada keterangan tentang aplikasi. Serta di sini bisa KTP digital, bisa melihat biodata WNI, dan juga bisa Pindai. Ya. Pindai itu kayak semacam aplikasi QR Code yang sudah ada di sini. Jadi nggak usah install aplikasi QR Code juga. Di Digital ID ini sudah ada. Seperti itu, Mas. Berarti udah lengkap ya di Digital ID semua dokumen Admindo. Jadi Pak Tunggal ini, setelah Jakpro Radar atau pihak ketiga OPD tahu tentang penggunaan Digital ID, kemudian untuk perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga, pemanfaatnya kepada OPD lain atau pihak ketiga seperti apa, Pak Tunggal? Ya, terima kasih Mas Iwan. Untuk perjanjian kerjasama pemanfaatan data di Kota Tegal, kami sudah melakukan sosialisasi yang tadi disampaikan Pak Kadis, ada 15 OPD dan beberapa BUMD untuk melaksanakan kita kemarin bulan Juli kita mengajukan permohonan untuk 8 OPD yang kita ajukan ke pemerintah Departemen Dalam Negeri yang sampai saat ini belum turun untuk nota persetujuannya. Nanti setelah itu nota persetujuan turun, kita akan melaksanakan perjanjian kerjasama. Kami juga mohon pada OPD-OPD untuk segera mungkin untuk mengajukan permohonan pemataan data, di mana di aturan yang baru itu harus ada data balikan. Kalau nggak ada data balikan tidak akan disetujui. Jadi pemanfaatannya itu apa, terus efek bagi untuk di Dukcapil itu apa. Sehingga itu harus jelas kegunaannya ke depannya, terus penggunaan jika dibatasi waktu untuk berapa tahun, berapa bulan, dan dibatasi juga hari pemataan berapa yang diakses. Seumpama 1 hari kasih kuota 100 sampai 200, seumpama tidak melebihi dari itu, kemungkinan ada evaluasi. Kenapa minta seperti itu nggak dimanfaatkan gitu Mas Iwan. Memang kita saat ini memang dari pusat lebih jeli dan teliti, tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Tahun-tahun lalu kita dibebaskan. Seperti itu, yang penting dari OPPD mengajukan permohonan silahkan, kita juga mengajukan sebanyak mungkin waktu itu. Setelah ini diteliti lagi, dikoreksi lagi. Sekarang penggunaannya, pemanfaatnya benar-benar dimanfaatkan enggak di OPD tersebut. Sehingga kemarin kami juga konsultasi, benar-benar yang mau melakukan PKS itu benar-benar yang mau memanfaatkan data tersebut. Kalau sebatas untuk tidak melakukan, ya jangan dulu lah. Seperti itu. Masalahnya kan dari pusat sudah menggelontorkan data-data seperti itu, tapi tidak dimanfaatkan, mubazir Mas Iwan. Ibaratnya musuh untuk dimanfaatkan bagi OPD tersebut. Ini sudah ada berapa OPD yang merespon ini? Ini 8, kita sudah maju ke pusat. Direktorat Pemanfaatan Data. Berarti ini targetnya ini semua OPD merespon semua, Pak? Semua OPD, tapi kan juga pemanfaatan OPD kan belum tentu, Mas Iwan. Ya, kita juga harus selektif. Kita tidak seperti dulu, Mas Iwan. Semua target OPD harus mau mulai PKS. Tapi sekarang kita harus selektif, benar-benar OPD yang mau melaksanakan pemanfaatan data, benar-benar itu data itu dimanfaatkan untuk pelayanan umum, Mas Iwan. Untuk pelayanan umum. Sehingga kegunaan itu jelas. Penggunaan nicknya. Selain OPD nanti ada pihak ketiga yang boleh melakukan PKS siapa aja, Pak? Untuk kemarin kita mengajukan untuk badan usaha milik daerah kayak PDAM, kita sudah mengajukan. Terus dari rumah sakit Islam Harapan Anda kita juga proses untuk pengajuan seperti itu untuk pelayanan. Berarti ada kelebihan nggak antara OPD yang sudah melakukan PKS untuk pemanfaatan data dengan OPD yang tidak? Bagi yang sudah melaksanakan pemanfaatan data itu banyak-banyak kelebihannya Mas Iwan. Sehingga dia untuk mengakses data kependudukan tinggal manggil nik aja, ya langsung muncul datanya. Tapi semua dia tidak melakukan PKS dengan di Dukcapil, dia ngetik manual satu-satu biodatanya. Nama, nik, alamat diketik seperti itu satu-satu.
sehingga akan lebih lama dan kebetulan juga waktu itu kan NIK itu aktif atau tidaknya kan kesulitan juga. Kalau sudah masuk ke pemetaan data, otomatis data itu sudah masuk, berarti NIK itu sudah aktif. Tidak perlu, kadang-kadang seperti masyarakat mengajukan permohonan apa, mengajukan KTP, terus secara manual ternyata tidak aktif. Terus harus langsung ke Disduk Capil supaya diaktifkan NIK-nya. Ya, terima kasih. Artinya ketika nanti OPD atau pihak ketiga yang sudah melakukan kerjasama dengan Disdukcapil terkait pemuatan data kan mempunyai keunggulan lebih sendiri terkait data. Menurut Mas Rasid ini, nanti ketika ada NIK yang terkendala memang tidak bisa diakses ke publik dan seperti apa itu bagaimana nanti terkait penggunaan digital ID sendiri, Pak Mas Rasid? Oke, jadi memang benar ya, banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke media sosial maupun ke WA gitu. Bahkan malam-malam juga pernah ada yang tanya, Mas, kenapa sih NIK saya nggak online gitu? Bahasa masyarakat kan tahunya kan online ya, bukan ngeling ya. Oke, kami sampaikan gitu, Pak Jakpir Radar Tegal TV dimanapun berada. Jadi kenapa sih panjenengan udah punya KTP nih, udah punya KK, putra-putrinya juga udah punya akte, tapi pas begitu masuk ke pelayanan publik, loh kok NIK saya tidak ada gitu. Itu kenapa sih? Itu tidak aja 1-2 orang yang bermasalah. Ternyata itu kenapa tidak ngeling? Kalau dalam bahasa kami adalah ngeling, bukan online gitu. Kalau dalam bahasa kita adalah ngeling. Kenapa tidak ngeling? Karena ada beberapa kemungkinan. Satu, bisa jadi datanya di kita mungkin statusnya tidak aktif. Bisa jadi kan? Tidak aktif kenapa? Karena mungkin pindah, tidak laporan. Tidak ada laporan ke RT-nya. RT-nya laporan ke kita nih. Mas, si A ini tolong dinonaktifkan. Itu namanya proses pemutahiran data atau coklit. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, ketika panjenengan melakukan pelayanan request pelayanan kependudukan pada kita, baik itu KTP ataupun akta kelahiran atau yang lain, dan di situ ada proses perubahan, memang itu perlu proses konsolidasi manual di kami. Ya. Jadi ada 2 kemungkinan. Satu, barangkali memang statusnya udah nggak aktif. Yang kedua, memang belum dilakukan proses konsolidasi manual di kita. Oleh karena itu, monggo Jakpir Radar Tegal TV yang mungkin mengalami hal yang sama gitu ya. Silakan link-nya dikirimkan ke kita, biar nanti kita proses konsolidasi manual. Terutama layanan-layanan yang terjadi sebelum 1 April 2022. Itu kan layanan lama nih. Kalau 1 April 2022 ke sini kan siap terpusat, layanan baru yang sudah terpusat ke Jakarta. Jadi ada 2 kendala tadi, Mas. Artinya nanti dapat mempermudah, apakah bisa dibantu ke TPDK atau relawan itu soal pengakses? Apa bisa. Harus ke Disdukcapil? Bisa. Nanti bisa lewat TPDK. Asal menghubungi petugasnya saja bisa. Siap. Ini Pak Tunggal ini, yang terakhir ini Pak Tunggal ini. Manfaat sendiri ketika orang memanfaatkan pemanfaatan data itu seperti apa manfaatnya? Apakah akan lebih mudah? Apa seperti apa? Kan biasanya kan kita harus bawa KTP, bawa KK kemana-mana. Lah nanti setelah digital ID manfaatnya seperti apa, Pak Tunggal? Ya, terima kasih Mas Iwan. Manfaatnya itu banyak sekali Mas Iwan. Sekarang kan lebih orang kan ingin yang praktis. Apabila KTP-nya hilang ya, kita kan tidak usah ngurusi surat kehilangan segalanya, tapi kan di smartphone kita masih ada digital ID-nya Mas Iwan, sehingga kita nggak ribet seperti itu. Sehingga kita menunjukkan digital ID bahwa kita sudah bisa diakses untuk pelayanan umum. Sehingga ke depannya kita juga pada masyarakat menghimbau supaya segera untuk membuatkan sistem digital ID lebih untuk memudahkan diri sendiri dalam untuk melayani masyarakat. Kita juga harus kita pakai digital ID, juga masyarakat juga akan diberi kemudahan untuk akses datanya, untuk diberi kemudahan dalam pelayanan gitu Mas Iwan. Artinya lebih mudah dan lebih praktis ya? Lebih mudah dan praktis dan bisa dibawa-bawa kecuali HP-nya hilang. Iya. Gitu, bagaimana otomatis kita ya sama. Kalau KTP hilang itu sudah banyak sekali ya, KTP hilang dan rusak sehingga tidak bisa dibaca di sistem seperti itu Mas Iwan. Kalau digital ID kan langsung bisa dibaca dengan Iya. Terima kasih Pak Tunggal. Kepada Pak Basuki ini yang terakhir ini, target yang ingin dicapai apa terkait dengan pemanfaatan data seperti ini? Kenapa harus digital ID? Terus kemarin mungkin sejak terpusat, terus nanti mungkin akan ada lagi gitu loh Pak. Mungkin bisa disampaikan ke Jakpir Radar semua. Iya Mas Iwan, jadi
apa yang ingin kita harapkan ya Dukcapil khususnya pemerintah Kota Tegal terkait dengan pelaksanaan digital ID maupun pemanfaatan data mestinya itu. Targetnya apa kan gitu ya. Iya. Jadi pertama terkait dengan digitalisasi identitas penduduk. Ini dipantau. Daerah-daerah sudah sejauh mana capaiannya itu dipantau oleh Provinsi maupun Pak Dirjen. Sehingga makanya kami melakukan kegiatan jemput bola. Pertama ke OPD supaya para pejabat dan ASN mulailah menggunakan digital ID. Tapi ingat, ini saat ini belum sampai ke batas pemanfaatan. Ingat, ini catatan, saya ulangi, ini baru tahap pendaftaran. Artinya mengakses atau menginstal digital ID di dalam smartphone masing-masing warga Kota Tegal. Nanti ke depan baru ada regulasi yang terkait dengan pemanfaatan digital ID secara menyeluruh. Ya, karena ini kan belum pasti bahwa digital ID itu kalau ke bank, ini loh saya tidak bawa KTP tapi mau enggak banknya. Nah ini kalau tidak ada regulasi yang menekan bahwa harus dilayani, tidak mungkin. Nah makanya ini tahap pendaftaran. Jadi saya berharap khususnya para relawan yang hari ini menyaksikan ini acara ini, silakan secara berbondong-bondong dengan melakukan instalisasi digital ke TPDK masing-masing. Karena Mas Rosid fokus ke OPD, kan tidak mungkin nunggu Mas Rosid dan yang lain ini. Nah ini silakan para relawan, koordinatornya menghubungi para TPDK untuk segera mengakses, segera menggunakan digital ID untuk 165 relawan Admindo. Nah, sehingga nanti kan angka daripada capaiannya bisa meningkat. Kemudian yang terkait dengan tadi pemanfaatan data. Jadi pemanfaatan data ini memang kita melakukan sosialisasi ini termasuk pusat. Betapa pentingnya pemanfaatan data ya yang digunakan untuk semua lembaga, semua daerah, OPD ya kan. Nah, ini kan bisa digunakan untuk penganggaran. Kemudian juga terkait dengan pembangunan demokrasi ya kan. Ini pemilihan umum yang serentak jelas berbasis itu. Kemudian juga terkait dengan hukum, kriminalitas dan semua ya terkait dengan pelayanan mesti akan selalu disconnect dengan apa yang dikatakan berbasis NIK itu. Jadi pemanfaatan data ini arahnya adalah penggunaan NIK di semua sektor pelayanan publik. Sehingga kalau ada suatu lembaga atau juga badan usaha yang kemudian tidak berkoneksi dengan pemanfaatan data, ya jelas mereka jadul dan terlalu sulit untuk bisa melakukan akses ke sana karena semua sudah berbasis digital ya kan lah. Makanya pemanfaatan data ini penting. Saya tetap berusaha melalui petunjuk Pak Wali Kota supaya para OPD ini sebaiknya tetap berbasis NIK di dalam pelayanan publiknya. Dan ini akan berpengaruh kepada penilaian penilaian kinerja organisasi, Mas Iwan. Jadi levelisasi dan sebagainya ini bagaimana terkait dengan akses pemanfaatan data yang digunakan oleh OPD terkait itu akan mempengaruhi di dalam penilaian kinerja organisasi. Sehingga dari dua tema pada hari ini saya katakan penting, sehingga mohon pada semua warga Kota Tegal untuk segera mendaftarkan diri untuk mencoba menggunakan digital ID, sehingga suatu saat kemudian terjadi perubahan ya yang signifikan di dalam pelayanan publik tidak kesulitan karena sudah ada di genggaman masing-masing. Barangkali itu Mas Iwan. Jadi apa yang saya harapkan di dalam dua kebijakan ini untuk Kota Tegal tetap eksis dan siap untuk melaksanakan dua kebijakan itu. Itu Mas. Berarti sudah mulai digitalisasi ya Pak Iya. di semua sektor ya. Iya. Ini yang terakhir Pak, harapannya dengan penerapan nanti digital ID untuk OPD, ASN, masyarakat Kota Tegal itu ke depan seperti apa?
Artinya manakala ada kebijakan ini walaupun ini belum ada regulasi, pemilihan umum serentak dengan digital ID, kita udah siap misalnya itu. Karena semua udah terakses datanya ya kan. Kota Tegal udah masuk di database kependudukan, maka akan mudah dikomunikasikan. Misalnya pemilihanmu dalam bentuk apa Mas Soleh? Voting. Voting. Ya sudah, nggak usah datang, ya, tapi cukup klik misalnya. Tinggal dari rumah ya Pak. Sesuatu cepat atau lambat, ya, ini bisa akan terjadi, ya, karena digitalisasi, masa transformasi ini harus sudah mulai di Indonesia khususnya. Itu aja Mas. Oke, terima kasih Pak Basuki, Pak Tunggal, Mas Rosid. Perbincangan kita pada sore hari ini sudah cukup ya. Kita akan sudah menyampaikan tentang manfaat digital ID atau identitas ID, kemudian pemanfaatnya, penggunaannya seperti apa. Ke depan diharapkan semua masyarakat Kota Tegal sudah menggunakan digital ID. Jadi mulai sekarang sudah di Dukcapil sudah melakukan sosialisasi di berbagai media. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jumpa lagi Cakwir Radar di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.